Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat malam. Pada hari ini kita akan ada di dalam ibadah doa malam. Mari persiapkan segenap kehidupan kita untuk kita boleh membahas yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita akan satu di dalam doa sebelum kita akan mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada malam hari ini karena kemurahan-Mu, kasih-Mu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sampai saat ini kami di dalam pemeliharaan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih malam hari Kau beri kesempatan kepada kami untuk beribadah di dalam ibadah doa malam. Meskipun di dalam live streaming Tuhan, biarlah kasih kemurahan-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu nyata saat kami beribadah. Dimanapun kami berada, di rumah maupun dimanapun kami mengikuti ibadah ini, Tuhan, kuasa hadirat-Mu ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami yang melayani Engkau. Urapi kami Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah doa malam kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Menghadapi gelombang dunia di akhir-akhir ini, kita memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan yang supranatural yang berasal dari tempat yang maha tinggi. Kita butuhkan untuk mengarungi setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami membawa segenap kehidupan kami Tuhan. Kami taruh di atas mezbah-Mu yang kudus malam hari ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Pujikan bersama-sama dari awal. Lingkupiku dengan sayap-Mu, lingkupiku. Haleluya Tuhan. Dengan sayap-Mu naungiku, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Pujikan dari awal. Jiwaku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang di dalam Engkau Tuhan. Dalam Yesus kami lihat kuasa-Mu. Lihat kuasa-Mu. Haleluya.
Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai dengan lembut, di saat badai berlalu, kekuatan kami hanya dalam Engkau Tuhan. Kemampuan kami hanya dalam Engkau Yesus. Oh, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang mari dengan segenap hati di saat badai. Oh, tidak masyarakat kaya dalam masyarakat kami sembah Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa atas setiap hidup kami, Allah yang melingkupi dengan kuasanya dari tempat maha tinggi. Yesuslah Tuhan, haleluya. Sebab tiada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Tiada Allah lain di mana kami dapat berlindung, di mana kami dapat memperoleh keselamatan Tuhan. Hanya di dalam-Mu, sebab Kaulah kota benteng kami, Kaulah kekuatan kami. Kami berseru haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan. Haleluya.
Kami membutuhkan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami membutuhkan perlindungan-Mu. Jadilah Engkau benteng kami. Jadilah Engkau pertahanan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau selalu menjadi perisai dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami ada dan kuat menghadapi segala perkara, segala badai kehidupan kami, karena kami berdiri di atas korban-Mu yang kuat, yang teguh Tuhan, yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kami. Irabasya kata kaya rala masyang kata kayamu. Hanya Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan kami Tuhan, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu berbukan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu melakukan lebih. Kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menolong. Karena Yesus selalu hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Engkau perisai kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Yesus. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Mengaliran kekuatan dari tempat tinggi memanukan kami. Haleluya, haleluya. Kuatkan lutut kami yang sudah goyah Tuhan, beri kekuatan kepada kami yang lemah. Berikan pengharapan kami kepada kami yang lebih lesu Tuhan. Mari naikkan syukurmu, naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dialah yang kita maui malam hari ini. Sebab kami tahu Kau disukakan akan penyembahan kami Tuhan. Hatimu disukakan akan puji-pujian kami kepada Engkau Yesus. Sebab itu pada malam hari ini, biarlah kuasa dari tempat mati itu memenuhkan setiap kami Yesus. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kita akan naikkan doamu, naikkan penyembahanmu, bermasmur bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus.
Beri kesempatan kami menikmati suasana kerajaan surga di dalam penyembahan Tuhan. Syukur pada kasih-Mu, syukur untuk kemurahan-Mu. Pada malam hari ini kami membutuhkan kasih-Mu melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan. Sebab itu kami persiapkan hati kami pada malam hari ini untuk menerima penaburan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu berkuasa mengubahkan setiap kehidupan kami, membawa kami lebih dekat kepada Engkau, membuat kami lebih tenang di dalam jiwa kami, di dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allah. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. pujikan dari awal, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allah. ada kekuatan baru, Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku Tuhan, keselamatanku. mari bersama-sama. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam kami, hidupku sungguh indah bersama. Ku ingin selalu, haleluya, bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu, ku ingin selalu. Saya serahkan kepada Bapak Lazarus. Menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu Tuhan tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Mari sama Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu. Ingin selalu
saudara dimanapun kau berada, mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan, buka hatimu. Berapa banyak yang kau rindu saat ini, dekat dengan Tuhan Allahmu. Mari angkat suaramu lembut, bersamamu, ku ingin selalu menikmati hadiratmu Tuhan, hadiratmu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, sungguh indah bersamamu. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Kami merasakan ketenangan Tuhan di saat kami ada di bawah hadirat-Mu. Biarlah malam hari ini Tuhan kami mau rasakan hadirat-Mu. Kami mau rasakan jamahan-Mu Tuhan. Sebab hanya kepadamu ada kekuatan yang baru. Sebab hanya di dalam Engkau ada pengharapan. Sebab hanya di dalam Engkau ada ketenangan. Dalam situasi kondisi apapun juga yang kami hadapi Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengar sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Oh yes, mari semua katakan, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, terdengarlah sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah pada Sang. Mari umat Tuhan, angkat hatimu, katakan sekali lagi, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora,
kabar yang menakutkan. Sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah. Mari umat Tuhan sekali lagi dengan segenap hatimu. Haleluya. Zaman sekarang. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab hanya kepadanya ada pengharapan. Amin, amin. Kedengarlah sini sana banyak kabar menakutkan, berlindunglah pada sabda Allah. Berlindunglah pada sabda Allah. Berlindunglah pada sabda Allah. Amin, amin, amin. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini yang begitu luar biasa. Engkau hadir di tempat ini menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami mendengar begitu banyak kedengaran suara nasi ini Tuhan, kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang mengkhawatirkan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan, ada sabda Allah yang luar biasa Tuhan. Sabda Allah yang menguatkan hidup kami. Sabda Allah itu yang Tuhan menjadikan pengharapan kami Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang mengasihi kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan duduk umat Tuhan. Luar biasa. Malam hari ini kita banyak belajar akan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu situasi mendengar PPKM darurat saat ini Bapak Ibu Saudara, begitu banyak kabar, tidak hanya kabar apapun juga, jalan-jalan banyak yang ditutup ya toh, semuanya ditekan bagaimana supaya tidak terjadi ya, tidak terjadi wabah yang begitu menakutkan buat kita. Tetapi biarlah malam hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan hidup kita. Kita tahu saat ini dunia ini adalah gelanggang hidup kita. Dunia ini adalah tempat pertandingan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam situasi yang saat ini, yang kita alami saat ini, kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan belajar bersama-sama supaya saat kita ini melewati pergumulan hidup kita, di saat kita melewati apapun juga, kita menghadapinya semuanya dengan situasi yang tenang. Nah, ya Bapak Ibu Saudara, situasi yang tenang Bapak Ibu Saudara. Karena dengan ketenangan itu Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa melangkah dengan baik, supaya kita bisa mengambil satu keputusan dengan benar, supaya kita bisa mempunyai sesuatu tidak sampai salah Bapak Ibu Saudara, tidak sampai keliru ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang sangat penting buat kita, karena kita tahu saat ini permasalahan tidak hanya wabah penyakit juga Bapak Ibu Saudara ya, tetapi masalah pekerjaan, masalah situasi apapun juga. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, setiap permasalahan maupun tekanan hidup yang kita alami saat ini, setidak-tidaknya, dan itu adalah tujuan Allah untuk mengubah karakter hidup kita. Ya, mengubah karakter hidup kita untuk serupa seperti Kristus, dipersiapkan di gelanggang dunia yang saat ini pertandingan hidup kita, supaya Bapak Ibu Saudara seperti tema kita, gereja kita, supaya nantinya kita akan mendapatkan mahkota kita. Ya, mahkota kita. Ini yang sangat menjadi sesuatu yang penting buat kita. Nah, di dalam proses perjalanan kita Bapak Ibu Saudara, proses dalam perjalanan hidup kita yang saat ini, yang perlu kita awali bagaimana Bapak Ibu Saudara. Ini ada beberapa hal yang masih mari kita belajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti pujian yang tadi yang dipujikan oleh tim Praise and Worship, yaitu hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, ini adalah satu kunci yang paling utama yang kita akan jalani bersama Bapak Ibu Saudara. Nah,
Mari Bapak Ibu Saudara kita mau buka bersama-sama di dalam Mazmur 62. Nah, Mazmur pasal 62, Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah mendengar ayat ini, tapi ini ayat yang sangat-sangat menguatkan hati kita. Ya. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, ya begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan Bapak Ibu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Puji nama Tuhan. Nah, kunci daripada kita saat ini menghadapi situasi di dalam pertandingan kita, di dalam gelanggang hidup kita, pergumulan kita yang kita alami yang pertama saat ini, kita kuncinya harus tetap melekat. Ya Saudara, harus tetap dekat dengan Allah. Iya Bapak Ibu Saudara, dekat dengan Allah ini menjadi satu poin kita Bapak Ibu Saudara. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, terkadang banyak manusia, terkadang banyak kehidupan kita berpikir ketenangan hidup adalah kalau tidak ada masalah. Ya. Oh tidak ada masalah, ya tidak ada tantangan, tidak ada hambatan, itu tenang. Padahal Bapak Ibu Saudara, ukuran orang yang memang ada ketenangan, karakter orang itu bisa menghadapi itu dengan tenang, itu tantangannya harus ukurannya harus ada masalah, harus ada badai dalam hidupnya, sehingga orang itu bisa terukur apakah orang ini tenang atau tidak. Nah ini yang menjadi penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai berpikir wah kalau tenang itu gak ada masalah, ya toh, gak ada sesuatu. Ya Bapak Ibu Saudara, ataupun Bapak Ibu Saudara berpikir tentang ketenangan itu adalah dalam situasi yang ada dalam dunia ini. Oh aku sudah punya jabatan, aku tenang rek. Aku sudah jabatanku besar. Atau harta kekayaan Bapak Ibu Saudara yang begitu melimpah. Ya toh tenang. Ya toh Bapak Ibu Saudara, perlu saya saksikan. Dalam situasi 3 minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, ya, di mana wabah COVID ini begitu luar biasa, banyak rumah sakit ya penuh. Walaupun itu orang kaya Bapak Ibu Saudara, bawa tas koper, tidak diterima di rumah sakit manapun juga karena penuh. Uang gak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Untuk cari oksigen yang berupa tabung Bapak Ibu Saudara, mahal begitu luar biasa dan itu sulit dicari. Walaupun dia punya uang banyak, tidak bisa membeli Bapak Ibu Saudara. Loh, repot ya. Punya uang tapi gak bisa membeli tabung tersebut. Tak lucu ya. Harusnya secara logika kalau punya uang bisa beli enggak? Harusnya bisa. Tapi berhubung dia tabungnya enggak ada, oksigennya enggak ada, walaupun punya uang segunung apapun, walaupun dia punya jabatan Bapak Ibu Saudara, gak ada artinya. Dan itu saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dan waktu itu saya juga ada salah satu juga mengikuti urusan itu. Ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada satu hal yang sangat-sangat menjadi pengharapan kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita punya Allah yang hidup. Ya, kita punya Allah yang luar biasa. Dia yang menciptakan langit bumi ini. Dia yang mengkontrol kehidupan kita. Kunci daripada ketenangan kita dalam situasi apapun juga, dekat dengan Tuhan. Amin. Ini yang menjadi poin yang sangat menjadi sesuatu utama kita. Ya, yaitu apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan yang kita akan terima tidak hanya di bumi tetapi juga nanti kekekalan Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi ketenangan. Seandainya pun hari ini pun kita dipanggil Tuhan, kita tenang karena kita tahu keselamatan kita. Ini menjadi satu poin buat kita Bapak Ibu Saudara. Dalam situasi ekonomi semuanya pada merosot di bawah margin. Ada yang dirumahkan, pengusaha bingung mau bayar karyawannya aja bingung Saudara. Ya, saya merasakan hal itu Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah malam hari ini, kalau dilompat di ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, ayat pasal 62, ayat ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Luar biasa.
Ini sangat penting buat kita Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari malam hari ini kita mau bersama-sama menyadari begitu luar biasa. Ya, begitu luar biasa daripada ketenangan dan pengharapan kita yang kita taruh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kepanikan yang saya perhatikan, ketakutan yang saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya, itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Bapak Ibu Saudara. Yang sudah gelisah, ya, saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai dia harus sampai akhir hayatnya, saya dengan mata kepala saya sendiri Bapak Ibu Saudara melihat itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketenangan dalam hidup ini sangat penting. Ketenangan dalam jiwa kita sangat-sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau situasi membuat kita panik, situasi membuat kita takut, situasi yang membuat kita khawatir, ini adalah kesenangannya iblis. Iblis selalu ingin membuat ketakutan, iblis selalu ingin membuat kekhawatiran, iblis untuk membuat satu kekecewaan dalam hidup kita. Tinggal respon kita, bagaimana meresponi hal tersebut. Kita mau tetap tenang, atau takut, atau khawatir, atau panik. Itu respon kita. Tapi biarlah malam hari ini kita tahu Bapak Ibu Saudara, satu kebenaran firman Tuhan. Ada satu pengharapan, ada satu keselamatan, yaitu kepada Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Amin, puji Tuhan. Biarpun dunia bergelora, ya toh, dunia ini tergoncangkan, ya, ada keselamatan dan pengharapan yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak Ibu Saudara dalam situasi yang saat ini, yang kita alami saat ini Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kita, ya, dalam perjalanan kita menunggu keselamatan dan pengharapan kita di dalam Tuhan, ya, ini pasti dalam perjalanan pergumulan kita dari hari ke hari. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Ya, apa yang harus tetap kita jalankan Bapak Ibu Saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau buka di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-7 Bapak Ibu Saudara ya. Ya. 1 Petrus 4 ya. 1 Petrus 4 ayat ke-7. Ya. Ayat yang ke-B Bapak Ibu Saudara ya. Yang 7 ayat ke-7 begini firman Tuhan, tapi yang saya tekankan di ayat yang ke-B. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya Bapak Ibu Saudara, ini adalah kita masuk di zaman akhir zaman Bapak Saudara ya. Zaman akhir zaman, di mana dunia ini semakin hari semakin tidak membawa kebaikan, tetapi dunia ini sementara, fana, ya. Setiap orang punya kesudahannya masing-masing, ya toh, jadwalnya masing-masing, ya toh. Dipersiapkan Bapak Saudara ya. Ya, dipersiapkan mulai sekarang, dipreparekan mulai sekarang Bapak Saudara, sehingga kita bisa tenang. Ya, menghadap kepada Tuhan kita tenang, tidak jadi malu ya Bapak Saudara ya. Ya, ini yang perlu kita pahami. Nah, Bapak Saudara, ayat yang 7b-nya begini firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa memiliki ketenangan, supaya kita bisa melakukan dengan tenang Bapak Ibu Saudara segala situasi yang kita hadapi, yang lain tidak yang bukan, kuasailah diri kita. Itu satu pilihan yang kita mau ambil, kita mau responi. Kita harus bisa menguasai diri kita. Ya. Kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, yaitu tadi yang saya sampaikan tadi, yaitu di mana kita mau meresponi itu. Sesuatu badai yang kita alami, masalah yang kita alami, kita responi seperti apa? Ya, takut, khawatir, kecewa, marah, itu bisa saja. Tetapi Tuhan memberikan satu nasihat buat kita. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau kita bisa menguasai diri kita, saudara, self control kita ini betul-betul kita bisa kuasai dengan baik Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan menimbulkan ketenangan. Ya toh, ketenangan hati kita akan jadi tenang. Tetapi prosesnya supaya kita bisa menguasai diri kita, supaya kita bisa mengatur diri kita
Berarti yang poin pertama, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Pengharapan kita sudah jelas, yaitu kepada Tuhan Allah kita. Ini poinnya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bagaimana bisa menguasai diri? Bapak Ibu Saudara bagaimana bisa memilih yang tepat kalau kehidupan kita tidak dekat dengan Tuhan? Ini. Kenapa orang bisa khawatir? Kenapa orang bisa ketakutan? Bukan saya mau menghakimi, tidak. Tetapi orang yang merasakan seperti itu karena dia tidak punya pengharapan, karena dia tidak punya keselamatan yang terjamin dalam hidupnya. Tapi seandainya orang itu tahu keselamatannya, tahu pengharapannya, dia pasti tenang. Amin. Ini loh. Ini yang harus menjadi satu trik poin buat kita Bapak Ibu Saudara. Untuk menguasai diri kita. Tapi orang itu kalau nggak bisa menguasai diri, itu juga menjadi pertanyaan. Waduh, nanti gimana ya? Nanti kalau aku dipanggil Tuhan gimana ya? Oh, nanti keluargaku bagaimana ya? Oh, nanti anak istriku bagaimana ya? Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab dengan keluarga kita, tidak. Tapi kita tahu kebenaran. Kita tahu yang kita mengerti. Kita tahu apa menjadi pengharapan hidup kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, secara cepat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Ya, untuk semakin hari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak berbicara tentang yang namanya, oh kalau aku gak membangun kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Artinya kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita semakin intim dengan Tuhan sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, saat teduh kita bangun, mesbah doa kita bangun. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara, akan ada kekuatan. Ya, ada ketenangan dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara buka di Mazmur 84. Mazmur pasal 84 Bapak Ibu Saudara. Ya, bentar Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama sejenak di dalam Mazmur 84. Ya. Ya. Ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Begini firman Tuhan. Ini raja-raja Daud, ya toh? Dia punya kerinduan, ya. Satu kerinduannya dia. Ya, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Coba ayat 11 Bapak Ibu Saudara. Ya, betapa disenangi tempat kediamanmu. Artinya kehidupan kita ada kerinduan. Membangun hubungan itu tidak sekedar liturgis. Oh, waktunya doa pagi. Oh, waktunya ke gereja. Tidak itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini berhubungan ada satu kerinduan. Ada satu kerinduan dalam hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan tidak hanya berbicara tentang kebutuhan kita, tidak. Tetapi kita datang kepada Tuhan supaya kehidupan kita semakin serupa seperti Kristus. Karakter yang Tuhan mau dalam hidup kita bagaimana. Misalkan contoh, kita berdoa Tuhan, aku minta sembuh secara fisik. Tetapi Tuhan tidak memberikan kesembuhan secara fisik. Tapi Tuhan memberikan kesembuhan secara rohmu. Karakter hidupmu dengan apa? Mengucap syukur. Ini Bapak Ibu Saudara. Terkadang pola pikir kita waktu kita doa hanya berpikir secara jasmani. Tetapi Tuhan mau lebih merindukan kita, yaitu ada perubahan hidup kita seperti Kristus. Karakter seperti Kristus. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Gambarannya itu supaya cocok, ya, supaya cocok dengan gambar Allah, ya, dengan cocok gambar Allah. Bukan Allah yang mencocokkan dengan kita, enggak bisa. Tetapi kita yang harus mencocokkan dengan gambar Allah, yaitu dengan Allah kita. Makanya Bapak Saudara, kita selalu rindu datang kepada Tuhan supaya karakternya Tuhan kita bisa mengerti. Karakternya Allah kita tahu dan kita mengikuti karakter Allah itu, yaitu dibutuhkan perlu hubungan terus dengan Tuhan. Ada satu kerinduan, ya,
Ayat 11 dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, ada satu pujian. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Ini Bapak Ibu Saudara, ada satu kerinduan kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita mau memberikan waktu sehingga kita bisa tenang Bapak Ibu Saudara. Masalah tetap ada, pergumulan tetap ada. Tapi di saat kita menghadapi pergumulan, di saat kita menghadapi masalah, kita tetap dengan ketenangan. Sebab kita tahu pembela kita siapa, penolong kita siapa. Ini yang harus memahami kita Bapak Ibu Saudara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, saya cepat. Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa menghadapi situasi-situasi yang begitu luar biasa saat ini, kita mau serahkan hidup kita ini semakin hari, penyerahan kita kepada Tuhan semakin hari semakin serius. Menyerahkan hidup kita Bapak Ibu Saudara, itu mengartikan kita nih hidup seturut kehendaknya Tuhan, hidup apa maunya Tuhan. Ya, bukan apa mau kita. Ya, bukan apa yang kita mau, tapi apa yang maunya Tuhan. Karena kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dibuka di dalam Mazmur 37 Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mazmur pasal 37 Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya. Mazmur pasal 37 ayat ke-5 begini firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak itu sesuai kehendaknya, bukan sesuai dengan kita. Bapak Ibu Saudara, artinya kalau kita ini hidup kita ini supaya tenang, supaya hidup kita ini dalam menghadapi situasi ini dengan tidak panik, kita mau serahkan Tuhan opo sing karepmu Tuhan. Percayalah, mana bagian kita, mana bagiannya Allah. Ya, ini bagian apa yang harus kita lakukan? Kita mau berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Ya, misal contoh, Tuhan, aku serahkan hidupku padamu Tuhan, tapi aku masih sakit katakanlah. Aku masih sakit Tuhan, tapi aku tetap percaya. Satu saat Tuhan akan sembuhkan. Sembuhkan lewat apa dulu? Mungkin secara jasmani kita disembuhkan, atau kita masih jasmani kita masih sakit, tapi kerohanian kita dipulihkan. Ini yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi hidup seturut kehendak Allah itu adalah kehidupan yang kita serahkan kepada Tuhan. Hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan seperti apa? Itu yang kita mau lakukan Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau kita buka di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17 Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau sama-sama. Saya mohon nanti pemain musik dan juga WL maupun singer bisa sama-sama maju ke depan. Ini satu ayat yang terakhir bersama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Yesaya pasal 32. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Ya. Ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, hiduplah di dalam kebenaran. Orang yang kalau hidup di dalam kebenaran pasti hidupnya ada ketenangan. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau orang itu hidupnya dalam kesalahan, ya, tidak hidup dengan kebenaran, pasti hidupnya tidak akan tenang. Contoh misalkan orang itu sedang mencuri, sudah mencuri, ya pasti dia tidak akan tenang. Karena apa? Dia akan dikejar-kejar sama polisi. Tetapi kalau kita hidup kita benar, masa polisi akan ngejar-ngejar kita? Kan tidak. Begitu juga kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah Bapak Saudara, kita tidak perlu takut. Ya, kita tidak perlu takut.
ketenangan itu akan ada dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin kau saat ini datang dengan hati lesu, dengan kebimbangan, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Percayalah, ya, dengan kesungguhan hidup kita, ya, dekat dengan Tuhan. Jangan bosan-bosan cari Tuhan dengan kerinduanmu. Tetap menguasai diri kita dengan kesungguhan hati kita. Percayalah, terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Masalah tetap ada, masih ada. Selama kita masih ada di dunia ini, masalah tetap ada. Tapi kita bisa menghadapi situasi apapun juga dengan tenang. Dan pilihan kita tetap dengan benar. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur. Kita mengangkat satu pujian. Saat ku tak melihat jalan-Mu, ya. Hatiku percaya Tuhan. Oh haleluya. Mungkin kita tidak tahu jalan-jalan kita saat ini, ya. Tapi kita percaya. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Dia yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Oh yes. Saat ku dalam melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku, pengharapan, sebab hanya Dialah pengharapan kita. Hanya padamu. Saat dari awal katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapan-Mu hanya yang percaya, tetap percaya, katakan, hatiku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat hatimu. Hatiku percaya. Oh haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Tuhan ada keselamatanmu, hanya Tuhanlah pengharapan hidupmu. Angkat hatimu. Aku percaya Tuhan, dalam menghadapi situasi apapun juga, dan aku percaya Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Dengan lembut katakan, angkat hatimu, angkat tanganmu yang percaya. I believe you are God. I believe. Yes. 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 Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya. Percaya selalu. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Glory,
selalu ku percaya. Haleluya, hatiku percaya. Amin, amin, haleluya, hatiku percaya. Glory, haleluya, ku percaya. Once again, mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi yang percaya, angkat hatimu. Glory, hatiku percaya dengan sukacita. Amin, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, beberapa menit saat disembah Dia. Haleluya, kami percaya Tuhan Yesus. Sembah Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya, responi dengan haleluya. Sikita bala 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 bala. Jama, jama Roh Kudus, jama. Bala 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 bala. Haleluya. Jesus. Haleluya, yang sakit disembuhkan, percaya. Haleluya, angkat hatimu, angkat suaramu sembah, angkat imanmu. Haleluya, angkat pengharapanmu. Haleluya, Jesus. Hatiku percaya. I believe your God. Percaya, selalu ku percaya. Nyanyikan dengan tenang, katakan hatiku percaya. Jesus, I believe God. Hatiku percaya, Kau sanggup Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Yang
yang percaya nyanyikan dengan segenap hatimu. Angkat suaramu, katakan, ye, hatiku dalam nama Yesus Tuhan. Jama Roh Kudus, jama. Aku percaya kuasa-Mu. Aku percaya kuasa-Mu, kebangkitan-Mu menjamah umat-Mu. Haleluya. Percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lalu ku percaya. Haleluya. Yes. Hatiku bergore dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes. Percaya. Oh, haleluya. Ku percaya. Saya serahkan. Lalu ku sekali lagi hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sudah mencicipi hadirat-Mu yang luar biasa, menikmati kuasa kasih-Mu dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan berdoa syafaat Tuhan. Pada malam hari ini, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Tuhan Kau memberkati pemimpin bangsa kami, mulai presiden sampai jajaran terbawah, RT RW, Satgas COVID, semua Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam mengendalikan Tuhan pandemi ini Tuhan. Biarlah kuasa kasih-Mu, hikmat-Mu ada dalam setiap hidup mereka Tuhan. Biarlah kasih-Mu limpah atas hidup mereka. Berikan petunjuk-Mu Tuhan untuk mengambil keputusan yang benar, yang tepat. Dan bila roh takut akan Tuhan melimpah, menaungi, menguasai hati pikiran mereka Tuhan. Semuanya untuk keberkatan umat-Mu, untuk kebaikan umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami berseru-seru kepada Engkau, selamatkanlah bangsa kami ini Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami di tengah-tengah kesukaran dunia ini Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Biarlah nama-Mu diserukan atas bangsa kami. Dan biarlah keselamatan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, menghadapi pandemi yang semakin memuncak ini Tuhan. Biarlah Tuhan, oh kuasa dari Roh Kudus memberi kekuatan kepada setiap umat-Mu dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi sakit penyakit, menghadapi kesulitan ekonomi, menghadapi apapun. Umat-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan, selamatkan, berikan kekuatan kasih-Mu melimpah dalam setiap kehidupan mereka. Biar mereka tetap menaruh harap mereka kepada Engkau, berpegang teguh akan setiap janji-Mu Tuhan, agar keselamatan terjadi atas setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, biarlah Engkau pakai gereja-gereja ini menjadi saluran berkat-Mu, mengalirkan kuasa kesembuhan daripada Engkau, mengalirkan kuasa Tuhan kasih-Mu kepada setiap Tuhan bangsa kami Tuhan. Pakai gereja-Mu apapun Tuhan, gereja-Mu dimanapun berada, Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menjadi terang, menjadi garam di tengah kegelapan dunia ini Tuhan, di tengah semrawutan dunia ini Tuhan. Biarlah ada pengharapan, ada jalan keluar dari gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa bagi gereja kami, Gereja Peniel di tempat ini. Berkati Bapak Gembala,
Memberkati seluruh pengurus, memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, mari Engkau juga memberikan roh takut akan Engkau, pengurapan-Mu, roh yang selalu rindu mendekat kepada Engkau Tuhan, kepada setiap umat-Mu, agar gereja ini dalam berkat, dalam kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, setiap program-program yang sudah dikerjakan, yang dicanangkan, yang akan dilakukan Tuhan, kami berdoa, biarlah oh Tuhan, program-program ini berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Pakai setiap pengurus, pakai setiap Tuhan umat-Mu untuk bisa melakukan setiap apa yang menjadi program-program di dalam gereja kami Tuhan. Juga kami berdoa untuk keberadaan tempat di mana kami boleh beribadah Tuhan. Kami mohon belas kasihan, kami yakin percaya Engkau akan menyediakan tempat yang permanen bagi gereja Peniel Tuhan. Kami percaya adanya kami di tempat ini akan menjadi berkat bagi banyak orang di tempat ini Tuhan, di lingkungan kami ini. Tapi lebih lagi Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk gereja Peniel memiliki tempat sendiri Tuhan, yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga berdoa bagi kami, kota kami Surabaya Raya Tuhan. Biarlah kasih-Mu limpah atas setiap Tuhan, pemimpin-pemimpin kota kami Tuhan, baik di Sidoarjo, Gresik maupun Surabaya sendiri, semua di lingkungan Surabaya Raya Tuhan. Pemimpin-pemimpin roh takut akan Engkau limpah atas setiap kehidupan mereka Tuhan, agar dapat mengambil keputusan yang benar Tuhan, di dalam nama Yesus. Juga berdoa bagi rekan-rekan kami Tuhan, saat ini mengalami kelemahan tubuh, ya Tuhan, apapun yang menjadi kelemahan tubuh mereka, kami yakin percaya, oh Tuhan, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan mereka, bilur-bilur-Mu sudah menjamah mereka, dan kami percaya kuasa bilur-bilur menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Segala sakit penyakit sudah Engkau tanggung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Namun kami juga berdoa, jika ada kuasa kegelapan melalui sakit penyakit yang mengganggu anak-anak-Mu, kami mau patahkan, kami hancurkan, kami bersehati di dalam nama Yesus. Segala roh sakit penyakit, roh yang membuat anak-anak-Mu lemah, di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan, kami tolak Engkau di dalam nama Yesus. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, tubuh kami adalah baitnya Tuhan. Oleh sebab itu kami yakin percaya kesembuhan terjadi total di dalam tubuh kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Limpahkanlah berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Untuk waktu selanjutnya serahkan Bapak Gembala untuk berdoa, berkat dan doa penutup. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sungguh-sungguh mengangkat iman pengharapan kita kepada Tuhan di akhir ibadah ini, supaya kita semakin diberkati Tuhan. Kita boleh senantiasa tetap kuat, kita tetap tenang, tetap damai, sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan di dalam situasi kondisi apapun. Mari kita mengakhiri ibadah kita dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, buat segala kasih kemurahan-Mu atas setiap kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Dan kami percaya tidak sia-sia ketika kami mengikuti ibadah doa malam ini, sekalipun melalui online, tetapi kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu turun atas kami semua. Dimanapun kami berada, kami dijamah Tuhan, kami dilawat Tuhan, kami ditolong Tuhan, kami mengalami berkat mujizat dan kasih setia Tuhan. Bapak itu Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan kirim menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera. Tetap tegar sekalipun di masa sukar, tetap damai sekalipun di tengah badai. Sebab Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu dekat. Bahkan Dia ada di dalam hati dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Besar. Besar anugerah-Mu.
malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.